Selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu, selalu kau tolong hidupku. Selalu dan selalu kau tolong hidupku. Selalu, selalu dan selalu kau puaskan jiwaku, tenang di dalam-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau sungguh baik, Tuhan Yesus. Yesus, Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. 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 Mantap. Selamat malam Bapak dan Ibu yang hadir di malam hari ini. Selamat malam saudara-saudariku semua. Bagaimana kabarnya kalian semua? Mantap? Dahsyat, luar biasa. Gokil. Apapun yang terjadi di dalam segala tantangan yang kita hadapi akhir-akhir ini, aku percaya dan aku yakin kalau kita masih tetap bisa bilang bahwa Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus itu dahsyat. Amin, Bapak Ibu semua. Selamat datang di Ibadah Ekwan tanggal 4 Juli 2026. Baik Bapak dan Ibu yang hadir langsung di Zoom meeting ini maupun Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang akan menonton tayangan ulangnya via YouTube. Aku percaya di malam hari ini Allah itu hadir di tengah kita semua. Dia yang membawa kita untuk semakin mendekat kepadanya dan kita dapat mengenal pribadinya lebih lagi. Amin. Nah, seperti biasa, kita buka ibadah kita ini dengan yel-yel kita ya. Bagi yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini, saya akan mulai yel-yelnya dengan meneriakkan Immanuel. Lalu saudara-saudara yang ada di sini, silakan open mic masing-masing dan jawab amin. Oke? Kita ready ya? 3, 2, 1. Immanuel! Amin. Amin. Immanuel! Amin. Immanuel! Amin. Allah Amin. beserta kita. Amin, Bapak Ibu semua. Mari ya kita siapkan hati kita masing-masing dan mari kita bersatu untuk mengundang hadiratnya di tempat ini. Saya mau ajak kita semua untuk sama-sama berdoa sebelum kita mulai ibadah. Mari kita berdoa bersama ya Bapak Ibu. Allah Bapa dan Roh Kudus, selamat malam.
Tuhan, kami mau mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Malam hari ini kami boleh kembali berkumpul dalam persekutuan doa Ekoan yang sangat Engkau kasihi dan berkati ini, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami, ya Bapa dan Roh Kudus. Kami bawa keluarga besar Ekoan ini menghadap-Mu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu, dan kami rindu, haus dan lapar akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu jamahan-Mu ya Tuhan. Sucikan, murnikan, tahirkan tubuh jiwa roh kami ini Tuhan. Karena kami mau in tune with you. Bertahtalah atas puji-pujian umat-Mu ini Tuhan, hamba-hamba-Mu yang hadir di malam hari ini. Tuhan yang memimpin sendiri ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan sekiranya Tuhan yang senantiasa disenangkan atas kami semua yang hadir untuk memuji dan menyembah-Mu di malam hari ini. Tutup bungkus Bapa sesi ibadah kami malam ini dengan kuasa darah-Mu yang tertumpah di atas kayu salib dari segala mara bahaya, malapetaka, dari segala kutuk, kuasa kegelapan, intimidasi, segala distractions, gangguan jaringan software, hardware. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami hanya mau menikmati kebenaran firman-Mu dan pimpin kami Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman yang baik dan benar dengan kuasa otoritas serta tuntunan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Kami tahbiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang juga telah mengajarkan kami untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita memuji dan menyembah Tuhan. Dunia membutuhkan terang, dan kitalah terangnya Tuhan. Biarlah terang-Mu bercahaya sehingga semua orang melihat perbuatan dan memuliakan Bapa-Mu. Dunia membutuhkan terang yang bersinar, memancarkan cahaya. Semua yang percaya adalah terangnya dan mampu bersinar. Dan tiba sekarang waktunya terang Tuhan dinyatakan. Aku kan selalu bersinar, menerangi dunia bagaikan cahaya bintang yang terang bersinar-sinar, yang tak pernah padam, menerangi malam sampai seluruh bumi merasakan sinarnya. Kita adalah garam dan terang dunia sesuai firman-Nya. Bangkitlah saudara-saudariku, jadilah terang dimanapun kita berada. Bawalah damai sejahtera, dan ketahuilah bahwa Allah selalu bersama kita di setiap saat. Amin. Dunia membutuhkan terang yang bersinar, memancarkan cahaya. Semua yang percaya adalah terangnya dan mampu bersinar. Dan tiba sekarang waktunya terang Tuhan dinyatakan. Aku kan selalu bersinar, menerangi dunia bagaikan cahaya bintang yang terang bersinar-sinar, yang tak pernah padam, menerangi malam sampai seluruh bumi merasakan sinarnya. Aku kan selalu bersinar, menerangi dunia bagaikan cahaya bintang yang terang bersinar-sinar, yang tak pernah padam, menerangi malam sampai seluruh bumi merasakan sinarnya. Yes, Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami semua sebagai satu keluarga Ekoan, agar kami dipenuhi dengan hikmat-Mu, agar yang terpancar keluar ketika kami berjalan bersama dengan-Mu adalah kasih-Mu saja yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Bangkitlah roh kami semua di dalam-Mu. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Bersukacitalah, karena Allah itu hidup dan dahsyat. Amin.
Keluarga Ekuan, mari kita sama-sama renungkan dan deklarasikan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan bernyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih. Kau layani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, dan setia hidupku selalu, oh Yesus Tuhanku. Aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih. Kau ku layani sepenuh hati. Bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, dan setia hidupku selalu, oh Yesus Tuhanku. Yohanes 4 ayat 23 berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah demikian." Ekuan, keluargaku, itulah kita semua. Kita dipanggil untuk menjadi penyembahnya, untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesuslah yang paling layak untuk ditinggikan. Biarlah musik yang mengisi. Ini emasku, hujan bagiku, persembahan hatiku. Ini syukur kepada Saya ajak saudara-saudari semua di sini untuk terus soaking in His presence. Rasakan hadiratnya, mari kita terus bersuka cita, sebab kasih setianya Allah nyata dalam hidup kita. Telah kulihat kebaikan-Mu, Kita declare, sebab kasih-Mu menyelamatkanku.
segenap jiwaku kan terus nyatakan kau perisaiku, gunung batuku, menara kekuatanku. Ku memujimu, ku menyembahmu, memuliakanmu, Tuhan dan Rajaku. Ekuan Family, sadari bahwa Tuhan adalah perisai kita semua. Dialah gunung batu kita, Allah yang sangat kuat. Dan jangan pernah lupa bahwa kita diciptakan segambar dan serupa sepertinya. Jika Allah ada di pihak kita, maka siapa yang dapat melawan kita? Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu, sebab kasih-Mu menyelamatkanku. Meski ragaku habis lenyap, segenap jiwaku kan terus nyatakan kau perisaiku, gunung batuku, menara kekuatanku. Ku memujimu, ku menyembahmu, memuliakanmu. Kau perisaiku, gunung batuku, menara kekuatanku. Memujimu, menyembahmu, memuliakanmu, Tuhan dan Rajaku. Perisaiku, gunung batuku, menara kekuatanku. Memujimu, menyembahmu, oh Tuhan dan Rajaku. Kau perisaiku, gunung batuku, menara kekuatanku. Memujimu, menyembahmu, oh Tuhan dan Rajaku. Let's go Ekuan Fam. We declare this. Kau perisaiku, gunung batuku, menara kekuatanku. Ku memujimu, ku menyembahmu, memuliakanmu. Kau perisaiku,
Amin. Siapa yang diberkati malam ini? Ada amin. Amin. Ada sukacita, Bapak Ibu. Ada kekuatan. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Nah, Bapak Ibu, aku mau izin cerita sedikit nih. Jadi, sebenarnya gini sih, kira-kira dua hari terakhir ini ya, ketika sedang menyiapkan bahan untuk kita praise and worship malam ini, saya berdoa meminta tuntunan dari Tuhan. Lagunya itu sebenarnya mau apa sih Tuhan, gitu kan, mau seperti apa. Nah, tepatnya itu sebenarnya semalam, sekitar jam 11-an. Aku itu ditaruh kerinduan di hati bahwa lagu-lagunya itu yang upbeat. Ya, seperti yang barusan kita nyanyikan bersama ya, kita as part of praise buat Tuhan gitu ya. Singkatnya, pujian yang membangkitkan iman dan membuat kita mengapi-apikan diri. Ya spontan aku bingung mulainya mau dari mana, terutama yang membuat aku berapi-api semalam itu tuh lagunya tuh kayak harusnya mengarah ke heavy metal sama power metal gitu loh, Bapak Ibu. Nah, aku pikir, duh, apa iya ada lagu praise rohani Indonesia genre metal gitu kan. Aku coba ulik-ulik sampai jam 2 malam gak nemu. Tapi aku pikir lucu ya caranya Tuhan itu bekerja. Beneran gak bisa diprediksi. Alasannya bermakna buat aku. Eh, jadi gini, dunia ini udah tua, manusia udah lelah. Pengkhotbah 1 ayat 9 pun bilang begini ya, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Nah, aku pikir pantesan aja Sardis malam ini kok isinya lagunya upbeat semua. No wonder, karena firman Tuhan itu yang mau dibawakan oleh Brother Gabriel malam ini aja judulnya Roh yang Luar Biasa. Makanya pujian buat Tuhan pun upbeat dan megah sekali. Dan aku percaya bahwa firman Tuhan yang dibawakan malam hari ini pun akan dahsyat bagi kita semua. Amin. Di luar sana, kalau kita lihat segala macam berita ataupun events yang terjadi di negara Indonesia itu rasanya bleak and grim ya. Tapi sebagai orang-orang percaya, justru kekuatan kita itu hanya berasal dari Tuhan sendiri. So, the question is, what better ways to spend an entire lifetime on this earth other than having the privilege to get to know the Lord Jesus Christ, right? Our blessed Savior. And to also praise and worship Him every single day, right? Jadi singkat cerita, aku nggak bisa nemuin lagu metalnya, tapi lagu-lagu yang baru aja kita declare tadi sama-sama itulah yang begitu memberkatiku semalam, dan memang ada beban di dalamku untuk share ini semua bersama Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini, maupun juga saudara-saudari yang ada di YouTube. Tuhan Yesus baik. Nah, seperti biasa kita sampai nih di sesi kesaksian di malam hari ini. Aku percaya bahwa di dalam perjalanan kita sehari-hari bersama Jesus Christ pasti ada saja pergumulan yang dia jawab, ada saja mujizat yang terjadi bahkan di luar nalar atau logika kita. Dan di malam ini aku mau undang Bapak Ibu yang hadir, apakah ada dari Bapak Ibu, saudara-saudari di sini yang sekiranya ingin bersaksi atau tergerak untuk bersaksi akan kebaikan Tuhan Yesus? Aku persilakan jika ada dari hadirin yang ingin bersaksi, silakan langsung open mic ya. Monggo. Apakah ada? Saya ada bersaksi lagi. Halo Ibu, mantap. Go for it, Bu. Silakan. Ya, shalom. Terakhir kali kan saya ceritanya waktu saya masih di Bogor ya, minggu lalu. Puji Tuhan kan saya operasi 2 minggu lalu, berangkat dari Bogor tanggal 29 Juni, Senin lalu. Kalau dipikir dari logika kita sebagai manusia, baru operasi terus berangkat ke Amerika, yang bakal ditempuh dalam luar biasa, perjalanannya panjang gitu ya. Tapi aku percaya Tuhan yang pegang tanganku gitu ya. Aku dengan anakku, dengan koper 4 besar, 2 carry on gitu ya. Kok bisa gitu ya. Ya, aku nggak mikir nanti besoknya gimana apa. Udah yang aku jalani di airport Jakarta, Tuhan bantu aku ya Tuhan ya, aku nggak bisa jalan jauh, jadi aku pakai kursi roda gitu ya. Permudahkan semuanya itu Tuhan ya. Puji Tuhan, dari hari Senin sampai di Amerika, very challenging gitu ya. Tapi sudah selamat sampai di tujuan, bertemu kembali dengan keluarga itu berkat karunia Tuhan. Amin. Pemulihan boleh terjadi hari demi hari, dapat energi yang lebih baik lagi. Amin. Tuhan baik, saya mengucap syukur aja kembali di Amerika dengan bersuka cita. Itu aja kesaksian saya pada minggu ini.
Amin, Ibu, amin. Thank you. As always, Ibu, dari kesaksiannya selalu menguatkan kami. God bless you ya, Ibu ya. Sekarang udah di Amerika kan berarti ya, Ibu ya. Sehat selalu ya, Bu Christina, buat suami juga, sama keluarga, anak-anak semuanya. Dan sukses selalu menyertai Ibu Christina. Thank you, Ibu. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang tergerak ingin bersaksi di malam hari ini? Belum? Oke, kalau begitu kita berarti bisa lanjut ya. Sebentar. Terima kasih semuanya. Mari kita lanjut ke lagu pujian terakhir sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya, Brother Gabriel yang sangat dikasihi Allah Bapa, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama renungkan ini Bapak Ibu. Kita terus memuji Tuhan ya. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah, karena aku percaya malam hari ini kita semua akan sangat diberkati. Walaupun aku dalam kesesakan, Engkau tak pernah biarkan diriku. Walaupun banyak tantangan hidupku, Engkau selalu menghiburku dan kuatkanku. Sebab ku tahu tiada yang mustahil bagi orang yang berharap hanyalah kepadamu. Sebab ku tahu tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Walaupun aku dalam kesesakan, Engkau tak pernah biarkan diriku. Walaupun banyak tantangan hidupku, Engkau selalu menghiburku dan kuatkanku. Sebab ku tahu tiada yang mustahil bagi orang yang berharap hanyalah kepadamu. Sebab ku tahu tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Sebab ku tahu tiada yang mustahil bagi orang yang berharap hanyalah kepadamu. Sebab ku tahu tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Percaya padamu. Silakan hambanya. Mari kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini berkumpul lagi di minggu yang baru ini. Kami percaya hal-hal dahsyat Tuhan akan kerjakan di hidup kami. Saat kami akan mendengar firman-Mu, berkati kami semua bila melalui firman kami mengerti dan kami memahami tentang kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, tutup bungkus dengan Roh-Mu, biar apa yang hamba sampaikan itu semua berkenan
dan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus bisa berdoa. Amin. Shalom Bapak Amin. Ibu. Shalom. Shalom. Suara saya aman ya? Agak mendem dikit, brother. It's Halo, okay cek tapi. cek. Ini Nah, mantap, oke. mantap. Ini baru mantap. Oke, puji Tuhan, di minggu yang baru ini kita bertemu lagi dan saya percaya hal-hal dahsyat Tuhan kerjakan. Amin. Amin. Saya percaya juga berkat-berkat yang luar biasa Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Amin. 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 Bapak Ibu, kita akan membahas suatu tema yang saya ambil di dalam Yohanes dan saya memberikan tema yaitu roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini atau roh yang luar biasa. Siapa yang percaya kalau di dalam diri kita punya roh yang sangat luar biasa? Amin. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4, Bapak Ibu boleh buka di dalam Alkitab atau handphone Bapak Ibu masing-masing. Kita boleh baca bersama-sama dan saya bacakan dari sini supaya kita sama-sama mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 4, saya bacakan. Anak-anakku, kamu berasal dari Allah, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Berbicara soal roh yang ada di dalam dunia ini, saya mau bahas dari kata yang kalau kita lihat di dalam teks ayat Alkitab ini, di situ ditulis kamu berasal dari Allah. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, kata kamu berasal dari Allah itu digunakan dengan kata ek, atau artinya bersumber atau berasal dari. Yang berarti kalau kita lihat pada zaman itu, Rasul Yohanes berkata kalau kamu atau jemaat Kristen di Asia Kecil dan untuk kita semua, kalau kita berasal dari Allah. Amin. Kita semua berasal dari Allah. Seringkali cara kerja iblis di akhir zaman selalu membuat kita bingung akan identitas kita. Betul? Kadang kita merasa ragu, kadang kita merasa, dan kadang kita mempertanyakan, sebenarnya siapa sih kita ini? Tetapi malam hari ini saya mau kita semua sama-sama belajar. Dan saya mau mengingatkan bahwa kita semua itu berasal dari Allah. Dan Bapak Ibu, kalau kita tahu kita berasal dari Allah, kita tidak hanya sekedar tahu kita berasal dari Allah, tetapi kita akan mengenal siapa itu Allah atau siapa orang yang darinya kita di situ. Dan kalau kita mengenal Allah, kita akan mengikuti apa yang dia lakukan kepada kita. Contoh, kalau kita fans kepada seseorang gitu, atau K-pop misalnya kan, pasti kan kita mengikuti atau kita mencontohi apa yang dilakukan sehari-hari. Begitupun kita, kalau kita mengenal Allah, kita pasti akan mengikuti apa yang Allah perintahkan, Allah lakukan untuk kita. Dan yang kalau kita sudah mengenal dia, apa yang Allah berikan, pasti akan membantu kita untuk sama-sama berjalan bersama dia. Karena kalau kita baca di ayat tadi, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ketika kita sudah mengenal dia, saya percaya dia akan memberikan rohnya itu untuk membantu kita bekerja dan memerintah bersama-sama dengan dia. Karena itu di ayat tadi bilang bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan saya percaya kita semua di dalam Ekuan pada malam hari ini, kita sama-sama ingat lagi bahwa segala sesuatu kita bisa lakukan di dalam dia. Karena kita percaya roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Dan Bapak Ibu, saya mencatat beberapa poin. Yang pertama ada roh yang luar biasa memberikan identitas yang baru. Seperti yang sudah saya bilang tadi, di dunia yang semakin hari semakin jahat ini, iblis membuat cara supaya kita bingung akan identitas kita. Iblis membuat suatu cara supaya kita bingung kita itu berasal dari mana. Tetapi malam hari ini kita mau sama-sama ingat bahwa kita semua itu berasal dari Allah. Kalau kita lihat ayat tadi,
Yohanes memulai dengan mengingatkan bahwa kita berasal dari Allah. Amin. Karena sebelum kita menghadapi segala sesuatu di dunia ini yang akan mengintimidasi kita, kita harus tahu kalau kita berasal dari Allah. Kita harus tahu kalau kita bukan lagi milik dosa ini. Kalau kita harus tahu kalau kita bukan lagi milik dunia. Kita harus tahu kalau kita bukan lagi hidup tanpa tujuan. Kita harus tahu kalau kita adalah anak-anak Allah. Dan saya percaya kalau kita sudah tahu kalau kita adalah anak-anak Allah, Roh Kudus akan mengingatkan kita setiap hari bahwa kita telah diangkat menjadi milik Allah. Dan kita tidak akan kebingungan lagi soal identitas kita terhadap Allah. Identitas ini tidak berubah karena keadaan. Sekali Tuhan bilang kalau kamu adalah anak-anakku atau roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, sama sekali apa yang sudah Tuhan beri tidak akan pernah hilang dari kita. Dan kalau kita tahu kalau kita sudah menjadi milik Allah, kita akan percaya ketika dunia menyebut kita gagal, Allah menyebut kita anak. Ketika dunia menolak kita, Allah tetap menerima kita. Dan ketika dunia meragukan kita, Allah tetap mengasihi kita. Makanya saya percaya orang yang tahu tentang identitasnya sebagai anak Allah, orang yang tahu kalau di dalam dirinya ada roh yang luar biasa yang bisa memerintah di dunia ini, dia akan lebih sulit digoyahkan dibandingkan orang-orang yang tidak mengetahui siapa dirinya, atau dibandingkan orang yang tidak mengetahui dari mana dia berasal. Karena itu, malam hari ini kita sama-sama ingat lagi kalau kita berasal dari Allah. Amin. Dan yang kedua, roh yang memberi kemenangan. Roh yang memberikan kemenangan. Saya percaya kamu akan menang ketika kita semua percaya kalau roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kalau kita lihat di ayat tadi, Yohanes tidak bilang kalau kita mungkin akan menang. Atau Yohanes tidak bilang kita nantinya akan menang. Tetapi di situ Yohanes sangat menegaskan kalau kita akan menang. Bukan nanti, bukan ada saatnya, tetapi kita akan menang. Dan kemenangan itu bukan berarti orang percaya tidak mengalami yang namanya pergumulan. Kemenangan yang di situ yang dimaksud Yohanes, orang percaya bukan berarti tidak mengalami masalah. Tetapi kemenangan di situ adalah kemenangan yang berarti mereka yang tidak dikuasai oleh ajaran yang menyesatkan. Karena Roh Kudus menuntun mereka karena mereka tahu roh di dalam mereka bisa berkuasa atas segala roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Kemenangan kita tidak tergantung pada kemampuan kita berdebat. Saya sangat tidak percaya di dalam perdebatan bisa menimbulkan pemulihan atau di dalam berdebatan bisa mengalami penuaian jiwa. Tapi saya percaya dalam apapun yang kita lakukan, ketika kita menunjukkan teladan Yesus, walaupun kita hanya sesederhana mungkin menyampaikan firman Tuhan, tetapi melalui Roh Kudus, saya percaya dia bisa membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada dia untuk kemuliaan. Kemenangan tidak bergantung pada kemampuan berdebat atau kekuatan pribadi, tetapi kemenangan kita bergantung pada karya Allah di dalam hidup kita. Walaupun dunia membilang kita gagal, tetapi malam hari ini saya mau mengingatkan kita semua, kalau kita berkemenangan ketika kita bergantung kepada Allah. Apapun yang kita alami, apapun situasi kita sekarang, saya mungkin tidak mengetahui apa yang Bapak Ibu lakukan, tetapi saya percaya malam hari ini, ketika kita bergantung kepada Allah, saya percaya kita beroleh kemenangan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mungkin di setiap musim kehidupan kita, Roh Kudus akan memberikan kemampuan untuk tetap setia. Sekalipun hal-hal membuat kita tidak setia, tetapi ketika kita percaya ada roh yang begitu kuat di dalam diri kita, dia akan memberikan kemampuan kepada kita supaya kita tetap setia untuk menjalani hari yang semakin hari semakin jahat ini. Karena saya percaya saat dicobai, kita akan diberikan kekuatan.
Saat kita bingung, kita akan diberikan hikmat yang daripada Tuhan. Dan saya saat kita takut, Dia akan memberikan keberanian bagi kita semua. Makanya saya percaya, semua yang Roh Kudus lakukan kepada kita, apapun situasi kita, saya percaya itu adalah kemenangan yang sejati. Orang yang disebut menang, bukan berarti dia mengangkat piala atau dia mendapatkan ranking 1. Tapi orang yang disebut berkemenangan ketika segala situasi menerpa dia, segala kerikil-kerikil tajam menerpa dia, tetapi dia hanya menyebut Tuhan Yesus itu baik. Dia hanya menyebut bahwa segala sesuatu itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah orang yang berkemenangan sejati. Amin. Dan yang berikutnya, Roh yang luar biasa lebih besar daripada semua kuasa di dunia. Kalau kita lihat dari teks yang kita baca tadi, teks ini atau ayat ini adalah kata yang sangat meyakinkan kalau kita bisa melewati semuanya bersama Yesus. Yohanes tidak mengatakan bahwa dunia tidak berbahaya. Ia tidak menyangkal adanya percobaan, tekanan, atau penyesatan. Kalau kita baca di dalam Yohanes, banyak sekali di situ pengajaran yang bilang bahwa dunia semakin hari semakin jahat, atau dunia akan semakin hari semakin dikuasai oleh kegelapan. Namun, kalau kita lihat dari statement Yohanes ini, dia memberikan sebuah kepastian bahwa roh yang ada di dalam kita, atau Roh Kudus yang menuntun kita, lebih besar dari ketakutan, lebih besar dari keputusasaan, atau lebih besar dari dosa yang ingin menguasai kita, atau kebohongan yang menyesatkan. Dan kuasa yang menentang kehendak Allah jauh lebih kecil dibandingkan Roh Kudus. Segala sesuatu yang mungkin mengintimidasi kita, segala sesuatu yang mungkin membuat kita lemah, segala sesuatu yang mungkin membuat kita jatuh, segala sesuatu yang mungkin saat ini membuat kita gagal. Kali ini saya mau ingatkan, malam hari ini saya mau ingatkan bahwa Yohanes bilang roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan kalau kita percaya, saya percaya apapun yang kita alami, kita tetap bersyukur karena segala sesuatu Roh Kudus bisa bantu kita untuk melewati itu, supaya kita berjalan di dunia yang semakin hari semakin jahat ini dengan ketidakbimbangan, dengan ketidakputusasaan, karena kita percaya kita berjalan bukan sendirian, tetapi kita percaya kita berjalan bersama-sama dengan Yesus yang tidak kekurangan satu apapun. Amin. Karena itu, pengharapan orang percaya tidak bertumpu pada keadaan yang berubah-ubah, tetapi pada Allah yang tidak berubah. Apapun yang Allah berikan kepada kita tidak mungkin berubah selama kita mau taat, selama kita mau setia. Dan yang paling penting, kita harus yakin dan kita harus sadar bahwa kita semua berasal dari Allah. Malam hari ini saya percaya walaupun kita hanya online, tetapi saya percaya roh Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Malam hari ini saya mau bilang kalau kita semua berasal dari Allah. Segala intimidasi iblis yang membuat kita ragu akan identitas kita. Malam hari ini saya mau bilang bahwa kita semua berasal dari Allah. Dan kalau kita berasal dari Allah, segala sesuatu yang Allah lakukan, segala sesuatu yang Allah mau dan Allah kehendaki akan terjadi di dalam hidup kita. Sekalipun dunia tidak setuju, sekalipun dunia tidak menghendaki, tetapi kita percaya Allah lebih besar daripada dunia ini. Amin. Dan Bapak Ibu, hari ini kita belajar bahwa kemenangan orang percaya tidak pernah dimulai dari kekuatan manusia. Seperti yang saya bilang tadi. Karena dunia mengajarkan kalau engkau kuat, engkau akan menang. Tetapi sama-sama lagi kita pada malam hari ini kita harus ingat firman berkata, karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Artinya, kemenangan kita tidak bergantung pada seberapa hebat kita, melainkan pada siapa yang tinggal di dalam kita. Malam hari ini, Bapak Ibu, saya percaya kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, segala sesuatu bisa kita lalui bersama Dia yang memberikan kekuatan. Amin.
Amin. Dan kesimpulan pada malam hari ini, eh, hari ini kita belajar bahwa Rasul Yohanes tidak berkata bahwa jemaatnya, bahwa hidup orang percaya akan bebas dari masalah. Ia juga tidak mengatakan bahwa dunia tidak lagi berbahaya atau bahwa pencobaan tidak akan datang. Justru sebaliknya, seperti yang sudah kita bahas tadi, Yohanes menulis kepada jemaat yang sedang menghadapi ajaran sesat pada saat itu, menghadapi tekanan hidup pada saat itu, mengalami pergumulan iman kepada itu. Namun di tengah semua itu, ia menyampaikan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar pengharapan mereka, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam. Yohanes mau mengingatkan mereka bahwa pergumulan iman sekalipun, tekanan hidup sekalipun, kamu harus ingat bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Begitupun kita Bapak Ibu. Saya tidak tahu Bapak Ibu mengalami pergumulan apa atau teman-teman di sini mengalami pergumulan apa, tapi saya mau ingatkan lagi bahwa roh yang ada di dalam kita, roh yang tinggal di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan saya percaya malam hari ini kita sadar bahwa kita dibimbing oleh roh yang tidak terbatas. Roh yang memberikan kekuatan, roh yang memberikan kesembuhan, roh yang memberikan hikmat, dan roh itu akan membimbing kita, akan menuntun kita untuk berjalan bersama Yesus, untuk mendapati mahkota kekal di dalam kehidupan, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus nanti. Dan saya percaya Bapak Ibu, malam hari ini firman Tuhan akan memberkati kita semua, dan firman Tuhan pada malam hari ini bisa mengingatkan kita lagi bahwa apapun yang kita hadapi sekarang, kita percaya kalau kita punya Allah yang tidak terbatas, kita punya roh yang tidak terbatas. Amin. Dan perbedaannya adalah Allah sendiri yang tinggal di dalam kita melalui Roh Kudusnya. Orang yang tidak percaya atau orang yang tidak tahu bahwa ada Roh Kudus dan tidak ada Roh Kudus dalam dirinya berbeda dengan orang yang tahu kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita. Berbeda ketika dia berkehidupan, ketika dia berbicara, ketika dia bersosialisasi. Dan saya percaya orang yang tahu dan sadar akan ada Roh Kudus di dalam hatinya, kemanapun dia pergi, dia akan menjadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati untuk kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya Tuhan, malam hari ini kami bersama-sama belajar bahwa kami tahu kami semua berasal dari Allah. Kami percaya Tuhan, dalam malam hari ini kami tidak kebingungan lagi. Kami tahu identitas kami adalah berasal dari Allah. Kami percaya kami mempunyai roh yang luar biasa. Roh yang mengalahkan sesuatu di dalam dunia ini. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, kami percaya Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang berkemenangan. Kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah kami semua berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Mari Bapak Ibu, kita bersatu hati di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, Roh Kudus, kami mau mengucap syukur. Kami baru saja menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba-Mu, Brother Gabriel. Diberkatilah Brother Gabriel Tuhan Yesus Kristus, agar di mana-mana tempat dia berada, dia menjadi garam dan terang dunia, membawa damai sejahtera-Mu melalui segala bentuk pelayanannya dimanapun dia berada. Dia dipakai dan dipercayakan terus oleh-Mu Tuhan untuk membawa kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah melalui segala perbuatan-perbuatannya Tuhan, dia diberikan hikmat, pengertian, kebijaksanaan yang daripada-Mu Allah Bapa, untuk dia bisa terus memberitakan Injil dengan baik dan benar di mata-Mu, dan semakin banyak orang, semakin banyak jiwa-jiwa yang mengerti, mengenal pribadi-Mu, ya Allah Bapa. Diberkati dia di dalam kesehariannya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga limpahkan Brother Gabriel dengan segala berkat yang Kau pandang baik. Baginya Tuhan Yesus Kristus dia diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu, ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di malam hari ini juga kami mau sama-sama berdoa Tuhan untuk persekutuan doa kami
Ekoan ya Tuhan, tempat di mana kami semua boleh terus bertumbuh ya Tuhan Yesus Kristus. Pakai Ekoan Tuhan untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa di mana-mana tempat, tidak hanya dari Sabang sampai Merauke, tetapi sesuai Tuhan dengan namanya Tuhan Elohim Church of All Nations ya Tuhan Yesus Kristus, menjangkau umat-umat-Mu Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa di luar sana Tuhan yang rindu, yang haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Diberkati juga Brother Phillips Tuhan selaku pemimpin, yang Tuhan selalu taruhkan beban dan kerinduan untuk menurture persekutuan doa Ekuan ini Tuhan Yesus Kristus. Hikmat-Mu Tuhan, dan juga membawa Brother Phillips Tuhan untuk memimpin Ekuan dengan leadership yang daripadamu Tuhan Yesus Kristus, servant leadership yang sejati yang daripada Tuhan, layaknya Raja Daud Tuhan Yesus Kristus, yang Engkau buat perkasa itu Tuhan Yesus Kristus, itu juga dimiliki oleh Brother Phillips dan kami semua hamba-hambamu Tuhan yang hadir di malam hari ini Tuhan Yesus Kristus. Diberkati keluarga Ekuan Tuhan, keluarga besar Ekuan yang hadir setiap minggunya, baik itu melalui Zoom maupun saudara-saudari kami yang juga mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus Kristus melalui tayangan ulang, melalui channel YouTube Ekuan Tuhan Yesus Kristus. Diberkati keluarga Ekuan dengan kesehatan, damai sejahtera, kebajikan, kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka di mana-mana tempat mereka berada. Karirnya juga Tuhan terus bawa mereka naik Tuhan. Kami semua Tuhan yang ada di sini, Engkau terus bawa naik menjadi kepala Tuhan, bukan turun menjadi ekor. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, hidup kami ini hanya dipenuhi dengan memuji, memuliakan, dan menyembah-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami semua yang ada di sini Tuhan Yesus Kristus, berikan kami hikmat-Mu untuk kami terus bertumbuh semakin dewasa, dan kami Tuhan di mana-mana tempat kami berada, kami juga membawa dampak menjadi garam dan terang dunia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga turut mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. We declare in the mighty name of Jesus Christ, ya Allah Bapa, Engkau yang bertahta, berdaulat, beracara sepenuhnya atas Indonesia. Tutup bungkus Indonesia Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Segala aktivitas-aktivitas paranormal, dukun, kutuk, kuasa-kuasa kegelapan, apapun itu yang mau memecah belah bangsa kami atau menghancurkan bangsa kami tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk kepemimpinan Pak Presiden kami Tuhan, Pak Prabowo, Tuhan Yesus Kristus dengan seluruh jajarannya Tuhan. Penuhi beliau dan seluruh jajaran pemerintahan kami dengan roh takut akan Allah Tuhan, dan dengan roh pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Indonesia maju Tuhan Yesus Kristus. Segala panah-panah musuh tidak akan mengenai Indonesia. Segala apapun yang mau dicoba Tuhan untuk merenggut Indonesia, untuk menghancurkan Indonesia, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia ekonominya baik, sumber dayanya baik Tuhan, baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, perdagangan, kurs, semuanya baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Roh Kudus, bertahtalah atas Indonesia, karena Indonesia ini hebat karena Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan di mana-mana tempat, pakai gereja-gereja-Mu Tuhan di seluruh Indonesia ini untuk bersatu, ya Tuhan Yesus Kristus. Bersatu mendoakan bangsa kami, bersatu untuk terus Tuhan memberitakan Injil, bersatu ya Allah Bapa, in peace, in unity, in unison, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya Allah Bapa, biarlah gereja-gereja-Mu, termasuk dari persekutuan doa, termasuk seperti di Ekuan ya Tuhan, pakai masing-masing dari kami Tuhan Yesus untuk menjadi terang Tuhan di mana-mana tempat. Sebab dunia ini memang semakin gelap Tuhan, tetapi justru di situ karena ada Tuhan, karena ada kami juga Tuhan di sini yang Kau percayakan Tuhan. Kami membawa terang Tuhan bagi dunia ini Tuhan Yesus Kristus. Pakai kami Tuhan, dan pakai Tuhan Yesus anak-anak-Mu di mana-mana tempat mereka berada Tuhan, untuk membawa perubahan-perubahan dahsyat, perubahan-perubahan ilahi yang hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami menyerahkan doa-doa kami, serta seluruh apapun yang ada di dalam kami ini menjadi beban Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan Brother Phillips. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Amin. Halo. Semua Amin. diberkati. Amin. 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 Immanuel. Amin. Amin. Ya, Amin. Amin. sekali lagi Immanuel.
Amin. Amin. Haleluya. Kita sudah dengar firman Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya setiap orang percaya dianugerahkan roh yang luar biasa oleh Tuhan. Dan saya percaya di dunia yang semakin hari semakin tidak jelas ini, penuh tekanan dan sebagainya, puji Tuhan, kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan roh yang luar biasa. Dan kita berkata, di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sehingga kita dimerdekakan dari semuanya itu, sehingga saya bisa berkata, orang yang percaya kepada Tuhan akan baik-baik saja. Karena Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti tuntun. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Saudara, kita akan berpisah. Mungkin ada yang aktivitas, ada yang mau istirahat, ya. Dari Gabriel juga ini baru selesai ibadah youth, ya. Atau mungkin belum selesai ibadahnya, dia melipir untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita, saya tahu. Dan saya tadi masuk agak telat karena saya baru saja dari Bogor, ya. Dari Bogor ke Jakarta Pusat, kembali lagi ke Bogor. Saya di Bogor sekarang. Jadi dari Bogor ke Bogor. Jadi kalau istilah kita bilang, dari kemuliaan ke kemuliaan, saya dari Bogor kepada Bogor. Puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa. Mari tundukkan kepala kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita akan doa tutup dan doa berkat. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur, hamba berterima kasih buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Kami bersyukur karena kami diperlengkapi dengan roh yang luar biasa. Kami tidak hanya ditebus, kami tidak hanya diselamatkan dari cara hidup kami yang lama, dari dosa kami yang kelam. Tapi kami juga diperlengkapi dengan roh yang luar biasa. Kami dituntun, dibimbing, digembalakan melalui roh yang luar biasa. Sehingga kami percaya menghadapi masalah, pergumulan, persoalan, tekanan sehebat apapun, kami tidak akan pernah goyah. Sebab kami tahu roh Allah yang kudus, roh yang luar biasa itu ada pada kami. Dan kami percaya roh-Mu yang akan menuntun kami kepada kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, kekasih-kekasih-Mu yang berkenan hadir pada malam hari ini. Berkati setiap hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah urapan yang baru, kuasa yang baru, kasih sayang baru daripada-Mu Tuhan dialirkan kepada mereka dari kepala sampai telapak kaki di dalam nama Yesus Kristus. Penuhi mereka dengan kasih sayang-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kemurahan-Mu menuntun, memimpin, membimbing. Roh-Mu yang kudus sentiasa mengembalakan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan saat ini Tuhan, ketika tubuh kami akan istirahat pada malam hari ini, kami di Indonesia atau di Malaysia, dan kalau malam hari ini di Amerika, pagi atau siang, hamba berdoa, biarlah roh yang sama menuntun, mengembalakan setiap kami. Dan saat itu hamba berdoa, biarlah roh-Mu bersama-sama dengan roh kami. Dan hamba berdoa roh kami sentiasa diurapi, diberkati, dibaharui dari hari ke hari. Sehingga kami percaya roh yang diurapi, roh yang dibaharui, roh yang diberkati akan memiliki jiwa yang sehat, jiwa yang dahsyat, memiliki pikiran perasaan yang terarah kepada kehendak Kristus, dan akan memiliki tubuh yang semangat untuk melakukan kehendak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami akan berpisah dari Zoom ini. Tuhanlah yang memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat perkenanan dari Allah Bapa serta keselamatan di dalam Kristus Yesus Putra Tunggal Allah, Juru Selamat kita. Dan persekutuan dengan roh-Nya yang kudus yang akan sentiasa menyertai, memimpin, membimbing, mengembalakan hidup kita
mulai dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita angkat pujian ini sama-sama. Haleluya. Amin. Sama-sama dengan iman kita katakan amin. Amin.